Shalom mahasiswa yang terkasih. Hari ini kita belajar lagi tentang teologi PB secara sederhana. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami dalam pelajaran teologi PB pada hari ini, walaupun secara sederhana, kiranya menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk lagi dalam teologi kitab Lukas setelah kemarin Matius, Markus, Lukas. Nah, kita tahu bahwa Lukas ditulis sekitar tahun 60 dan Lukas merupakan penulisnya dari kitab Lukas itu sendiri. Sebagai seorang dokter atau seorang tabib pada waktu itu, sebutannya Lukas mengumpulkan semua bahan-bahan lalu dia menulis kitab Lukas. Kalau saudara belajar, bagaimana saudara belajar tentang teologi kitab Lukas, tentulah saudara pernah belajar tentang pengantar perjanjian baru atau pembimbing perjanjian baru, di mana berbicara tentang kitab Lukas. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang teologinya itu sendiri. Yang pertama yaitu dalam Lukas ini, kitab Lukas ini menekankan universalitas Injil dan bahwa Yesus adalah Mesias atau penebus dosa manusia atau penebus dunia. Hal ini ditekankan dari keterangan atau garis keturunan Yesus dengan Adam, nenek moyang manusia seluruhnya. Penekanan secara khusus juga dapat dilihat dalam penggunaan perumpamaan Lukas itu sendiri, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu bahwa apa saja yang dibangun dalam teologi kitab Lukas tentang Allah. Yang pertama yaitu ditekankan bahwa Allah adalah juru selamat manusia. Gitu. Lalu yang kedua yaitu penghakiman Allah bagi semua orang. Ya, penghakiman Allah bagi semua orang. Lukas 3 ayat 7 seperti itu. Lalu Lukas memberi tempat yang penting dalam perumpamaan Yesus juga, yang di dalamnya kasih Allah yang menebus. Kasih Allah yang menebus dijelaskan secara gamblang di sini. Kalau kita bisa lihat dalam pasal 15 ayat 1 sampai 32 seperti itu. Nah, lalu yang keempat, bagaimana tentang pengajaran doktrin Allah, itu Allah sebagai penguasa tertinggi di atas segala Allah yang lain, atau disebut Allah yang maha tinggi dalam Lukas 5 ayat 35 dan 8 ayat 28 dan juga Markus 5 ayat 7. Lalu berbicara tentang Allah yang berkuasa, Lukas 1 ayat 37 dan 18 ayat 37. Nah, di sini kita bisa lihat juga sisi lainnya, Allah digambarkan sebagai pemelihara. Contohnya dalam doa Bapa kami didasarkan atas iman pada pemeliharaan Allah itu sendiri terhadap kita semuanya. Nah, lalu Lukas juga mengungkit tentang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, nenek moyang Israel. Saudara bisa lihat di Lukas 30 ayat 37, bandingkan dengan Kisah Rasul 13 ayat 3, Kisah Rasul 3 ayat 13 maksud saya, dan juga 7 ayat 32. Pasal 7 ayat 32. Lalu Lukas juga menggambarkan tentang kemuliaan Allah itu sendiri, sebagai sifat Allah dalam Lukas pasal 2 ayat 20 dan 7 ayat 16, 18 ayat 43, 9 ayat 26. Saudara bisa bandingkan, lihat di Kisah Rasul 7 ayat 55, pasal 11 ayat 18 dan 21 ayat 20, karena Lukas sendiri adalah penulis dari kitab Lukas dan Kisah Para Rasul sebagai lanjutan kitab Lukas, seperti itu. Dan kalau kita bisa melihat dari belajar pengantar perjanjian baru, bahwa surat ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Nah, dari sifat kemuliaan Allah, kembali lagi ke semula, yaitu kemuliaan Allah. Kata Ibrani kemuliaan itu yaitu kavod,
yaitu mula-mula digunakan untuk hal yang punya arti kemegahan, kehormatan, dan sifat yang menonjol, tetapi mulai mempunyai arti yang khusus yang diterapkan pada Allah. Kemuliaan itu akhirnya dianggap sebagai maksud pernyataan Allah itu sendiri. Seperti yang disampaikan pemazmur bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, tetapi terjemahan kavod ke dalam bahasa Yunani sebagai doxa atau kemuliaan itu digunakan dalam dua pengertian, yaitu kemuliaan yang dapat dilihat dan juga arti kemuliaan yang dapat dilihat itu dalam arti memandang kemuliaan Allah, dan juga puji-pujian yang diucapkan dalam arti memuliakan Allah dengan puji-pujian itu sendiri. Seperti itu. Itulah bagian-bagian tentang doktrin Allah atau pengajaran tentang Allah dalam kitab Lukas. Lalu kita belajar tentang Kristus itu sendiri, kristologi, yaitu menggambarkan Yesus sebagai manusia. Ya, manusia anak Adam. Lalu pengertiannya bagaimana? Itu dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, seperti itu. Ya. Di sini Lukas menekankan kelahiran Kristus dan statusnya yang rendah. Pasal 2 ayat 1 sampai 20, Yesus menyesuaikan diri dengan tradisi Yahudi, yaitu pasal 2 ayat 21 sampai 2, dan mengalami pertumbuhan sebagai anak laki-laki yang muda, seperti itu. Jadi dalam hal ini juga Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Karena itu dalam Lukas ada silsilah Yesus. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Kita bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Karena orang yang Yahudi menganggap penting suatu silsilah, yaitu sesuai dengan bilangan 1 ayat 18. Tetapi ada perbedaan di sini dalam silsilah dalam kitab Lukas dan juga Matius. Ya. Jadi di sini dalam Injil Matius hanya sampai pada Abraham dengan penekanan itu. Maka dalam Injil Lukas Yesus ditarik sampai kepada Adam yang adalah manusia pertama. Kalau Yesus betul-betul adalah manusia, maka ia adalah harus keturunan Adam. Nah, itu pengertian. Lukas ingin menarik itu. Lukas ingin membuat pembacanya atau the readernya, lalu dia bangun narasi ini bahwa Yesus adalah benar-benar manusia sejati. Jadi kita lihat juga bagaimana pemberitaan para malaikat tentang kelahiran juru selamat ditujukan kepada seluruh umat manusia, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan seterusnya? Nah, seterusnya kita akan lanjut pada session yang kedua.